Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita sekalian senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang mana kita sampai di dalam pembahasan tentang kitabus syukur. Dan kita pada pembahasan yang lalu kita sampai di dalam pembahasan bahwasannya di dalam kefakiran, di dalam sakit dan rasa takut dan cobaan-cobaan di dunia itu, sesungguhnya ada 5 perkara yang patut bagi kita untuk bergembira dengannya, yakni 5 perkara yang kita patut bergembira dengannya, dan kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas 5 perkara tersebut. Jadi di dalam kemiskinan, di dalam sakit dan rasa takut dan cobaan di dunia, hakikatnya ada 5 perkara yang kita patut untuk bersyukur atau bergembira dan bersyukur atas 5 perkara itu. Yang pertama, bahwasannya musibah itu tidak menjadi lebih besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menimpakan musibah yang lebih besar. Yang kedua, musibah itu tidak terjadi di dalam agama kita, tapi hanya berkisar di dalam urusan dunia. Yang ketiga, bahwasannya tidak ada daripada hukuman kecuali yutasawwar an tu'akhir ilal akhirah. Tidak ada hukuman kecuali tergambar untuk diakhirkan di akhirat. Dan musibah-musibah yang ada di dalam dunia ini, musibah yang hakikatnya yatasalla anha, dia tidak kontinu, akan tetapi kadang ia datang, kadang ia hilang. Maka dari itu, musibah di dunia yang mendatangi kita, dia hanyalah musibah yang ringan, tidak seperti musibah yang menimpa kita di akhirat, yang musibah itu terus menerus dan tidak ada
tidak ada renggangnya. Kemudian yang keempat atau yang ketiga ini, lebih daripada itu, musibah itu akan menjadi kafarah bagi orang yang ditimpanya. Kemudian yang keempat, bahwasannya musibah itu sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari di dalam ummil kitab, yakni di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga sudah barang tentu pasti akan terjadi. Kita mau atau tidak mau, maka ketika kejadian itu sudah terjadi, maka kita bisa cepat istirahat. Kita cepat istirahat karena ternyata semuanya sudah terjadi. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana kita bersabar dan bagaimana kita menyikapi karena semua sudah terjadi. Yang kelima, ini yang kemarin kita bahas, bahwasannya di dalam setiap musibah itu pahalanya jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Di samping ada banyak perkara-perkara yang dengan musibah itu menjadikan kita lebih baik. Makanya kita sampai pada perkataan muallif rahimahullahu taala, Syekh Ibn Qudamah rahimahullah, yang mengatakan wal bala'u, di dalam halaman 313 paragraf yang pertama, yang dikatakan wal bala'u ta'dibun minallahi ta'ala wa lutfuhu bi'ibadihi atamma wa awfa min inayatil aba'i bil aulad. Dikatakan bahwasannya di sini wal bala, dan ujian, cobaan itu adalah ta'dib. Apa artinya ta'dib? Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bala itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lutfuhu, dan merupakan bentuk lutf, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Atamma wa awfa min inayatil aba'i bil aulad, itu lebih sempurna dan lebih sempurna dan lebih lengkap daripada perhatian seorang bapak kepada anaknya. Yakni di dalam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, maka di dalam ujian dan cobaan itu ada pelajaran, pendidikan bagi hamba-hamba itu. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menjadikan hamba-hambanya ini menjadi lebih baik. Makanya cobaan-cobaan itu bentuk perhatian Allah yang melebihi daripada perhatian seorang bapak kepada anak. Karena biasanya seorang bapak atau orang tua pada umumnya, baik laki maupun perempuan, mereka mencintai anak-anaknya dan mereka tidak menyukai sesuatu yang tidak mengenakkan anak menimpanya, yakni menimpa anaknya, sehingga cenderung anak itu selalu mendapatkan kenyamanan hidup. Segala apa yang dia inginkan dia dapatkan, sehingga anak itu menjadi manja, anak itu menjadi tidak tumbuh di dalam anak itu kemampuan yang seharusnya tumbuh. Makanya ketika anak itu di masa depan menghadapi cobaan-cobaan sepeninggal orang tuanya, maka ia tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena selama kehidupannya dimanja oleh orang tuanya. Maka dari itu, dari sisi ini, orang tua yang seperti itu sesungguhnya dia tidak memperhatikan anaknya untuk masa depan. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menimpakan kepada kita cobaan-cobaan agar kita menjadi lebih kuat, agar kita menjadi lebih mampu. Maka ini adalah pelajaran
kehidupan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya itu benar-benar menjadi hamba yang tangguh, yang kuat, yang kemudian menjadi orang yang benar-benar bisa menghadapi segala macam kehidupan. Maka dikatakan wa fil hadis, dan di dalam hadis, la yaqdiyallahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Wa aidan fa'lam anna ra'sal khataya al muhlika hubbud dunya wa ra'su asbabin najati tajafi bil qalbi anha wa muwatatun ni'am ala wifqil muradu min ghairi imtizaji bi bala'in wa musibatin turisu tuma'ninatal qalbi ila dunyati wal unsi biha fa idza kathuratil masaib in za'ajal qalbu 'anid dunya wa lam yarkan ilaiha fasarat sijnan lahu fakanat najatuhu minha ghayatul muradi kakhalasil masjuni minas sijni. Dikatakan dan di dalam hadis disebutkan la yaqdiyallahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidaklah memutuskan bagi seorang mukmin sebuah keputusan kecuali keputusan itu baik untuknya. Ini perkara yang harus kita ketahui bersama. Allah tidaklah memutuskan suatu keputusan bagi seorang mukmin kecuali keputusan itu baik untuk seorang mukmin itu. Tidak ada yang jelek, pasti sesuatu yang baik. Inilah sikap seorang mukmin. Dia membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sangkaan yang baik, dan tidak pernah berburuk sangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yadunnuna billahi dhannal jahiliyah, yang menyangka kepada Allah dengan sangkaan jahiliyah, yakni suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin membangun sangkaan yang baik di dalam segala apa yang Allah tabaraka wa taala putuskan. Makanya Allah tidak pernah memutuskan keputusan untuk seorang mukmin kecuali keputusan itu baik untuknya. Fa'lam wa aidan, dan juga maka ketahuilah, katanya Ibnu Qudamah, anna ra'sal khataya al muhlika hubbud dunya, bahwa ra'sal khataya, kepala dari semua kesalahan al muhlika, yang membinasakan, adalah cinta kepada dunia. yakni cinta kepada dunia itu adalah kepala semua kesalahan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah kepala dari setiap kesalahan. Semua kesalahan yang ada itu ujung-ujungnya adalah cinta kepada dunia. Kita cari semua kesalahan. Orang melakukan semua kesalahan, ujungnya adalah cinta kepada dunia. Sesuai yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'su asbabin najah, dan kepala daripada sebab-sebab keselamatan. Sebab-sebab keselamatan, kepalanya apa? At-tajafi bil qalbi anid dunya. At-tajafi, menjauhkan diri dengan hati. Jadi menjauhkan diri dengan apa? Dengan hati, bukan dengan badan. Tapi menjauhkan diri dengan hati dari dunia. Artinya
hati itu jangan sampai merasa cinta kepada dunia. At-tajafi bil qalbi minad dunya, menjauhkan diri dengan hati dari dunia agar tidak cinta kepada dunia. Dikatakan wa muwatatun ni'ami ala wifqil murad min ghairi imtizajin bi bala'in wa musibatin turisu tuma'ninatil qalbi ila dunya wal unsi biha. Datangnya bertubi-tubi kenikmatan sesuai dengan yang diinginkan tanpa dicampuri dengan cobaan dan musibah, itu mewariskan rasa tenang bagi hati kepada dunia dan merasa nyaman kepadanya. Iya apa tidak? Nikmat datang bertubi-tubi kepada kita. Ala wifqil murad, seperti yang kita inginkan. Kita ingin begini, nikmat datang. Kita ingin begini, nikmat datang. Terus datang bertubi-tubi nikmat, tanpa dicampuri nikmat yang datang ini dengan al-bala wal masaib, tanpa diiringi dengan cobaan dan musibah. Maka datangnya kenikmatan yang bertubi-tubi dengan cara seperti ini turisu tuma'ninatil qalbi ila dunya, mewariskan rasa tenang bagi hati kepada dunia, wal unsi biha, dan hati merasakan kenyamanan dengan dunia. Jadi asyik dengan dunia. Akhirnya apa yang timbul? Yang timbul adalah Masya Allah, dunia itu enak, nyaman, ini. Ingin tetap tinggal di dunia apa tidak? Ingin tetap tinggal di dunia. Maka dunia menjadi ia cintai. Fa idza kathuratil masaib, maka berbeda. Ketika nikmat itu datang, kemudian datang pula musibah. Bahkan musibahnya kathurat, musibahnya banyak. In za'ajal qalbu minad dunya, maka hati itu merasa terganggu untuk nyaman di dunia. Inzi'aj, yakni merasa dunia ini tidak nyaman, merasa tidak nyaman di dunia. Walam yarkan ilaiha, sehingga ia tidak merasa, tidak yarkan, tidak menyandarkan kepada dunia. Fasarat sijnan lahu, maka jadilah dunia itu seperti penjara baginya. Fakanat najatuhu minha ghayatul murad, maka ketika ia merasa tidak nyaman di dunia dan merasa bahwasannya dunia ini bukan tanah tumpah darahnya bagi dirinya, maka jadilah dari dunia itu, maka jadilah keselamatannya dari dunia itu ghayatul murad, setinggi-tingginya yang dimau. Seperti seorang yang dipenjara lepas dari penjara. yakni kita, kalau sampai kita merasa nyaman dengan dunia, maka kita ibarat orang yang dikukung oleh dunia. Maka ketika kita menjadi tidak nyaman dengan dunia, maka itulah yang sebenarnya diinginkan, untuk kita merasa tidak nyaman di dunia. Kita merasa segala apa yang ada di dunia dibatasi, seakan dunia itu sebagai penjara bagi kita, tidak ada kenyamanan, tidak ada ini. Ya, seperti itulah agar kita tidak bersandar kepada dunia, dan agar kita selalu membayangkan tentang kehidupan akhirat. Maka itulah yang diinginkan. Makanya lepasnya kita dari cinta kepada dunia itu seperti lepasnya seorang yang dipenjara lepas dari penjara. Wa amma ta'allum fahuwa dharuriyun
Wa dzalika yudhahi farhuka biman yahjumuka au yaskika dawa'an nafi'an bila ajr. Adapun rasa sakit dikarenakan sebab cobaan dan musibah. Ada sakitnya enggak cobaan itu? Ketika kita ditimpa oleh musibah, di dalam hati kita ada rasa sakit? Ada rasa sakit. Ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kita. Demikian pula cobaan. Maka dikatakan fahuwa dharuri, itu keadaan yang sudah pasti. Tidak ada seseorang yang tidak merasakan sakit daripada cobaan dan musibah. Wa dzalik, yang demikian itu, yudhahi farhuka biman yahjumuka, sesungguhnya itu menyerupai rasa gembiramu dengan orang yang menghijamah, yang membekammu. Orang dibekam, ditoreh pakai pisau. Sakit apa tidak? Sakit kan? Maka seperti itulah sakitnya. Sudah barang tentu itu sakit. Siapapun akan merasakan sakit dengan ditoreh dengan pisau bekam. Atau orang yang memberi minum kepada engkau obat yang pahit. Obat yang pahit itu menyakitkan apa tidak? Menyakitkan. Obat yang pahit tapi nafi'an, tapi bermanfaat. Tapi semua itu dilakukan bila ajar, tanpa bayaran. Coba kita walaupun ngerasakan sakit, orang yang membekam kita, noreh, melukai kulit kita, tapi kita berterima kasih apa tidak? Terima kasih karena enggak bayar. Karena enggak bayar, terima kasih. Ini orang disakiti tambah terima kasih. Ini orang dikasih minuman yang pahit tambah terima kasih. Kenapa? Karena kita yakin ada manfaat di balik itu semua. Maka seperti itu musibah yang datang. Musibah yang datang kepada kita sesungguhnya adalah pendidikan yang dibalik daripada apa yang datang dari musibah itu, ada kemanfaatan buat diri kita. Maka dari itu fa innaka tata'allam wa tafrah. Maka sesungguhnya engkau merasakan sakit tapi engkau bergembira. Kenapa? Fatasbir alal alam, maka engkau sabar terhadap sakit, wa tashkur ala sababil farh, dan engkau pun juga bersyukur di atas sebab kegembiraan. Kita bersyukur atas sebab kegembiraan. Kenapa? Karena kita yakin dengan bekam kita akan menjadi lebih sehat. Karena yakin dengan kita minum obat walaupun pahit, sakit kita akan menjadi sembuh. Sehingga kita bersyukur, mengucapkan terima kasih dan bergembira. Maka dikatakan faman arafa hada, maka barang siapa yang mengetahui yang seperti ini, tasawwar minhu an yashkur alal bala, maka siapa yang mengetahui ini, tasawwar minhu, tusawwira minhu, akan tergambar daripadanya untuk dia itu mensyukuri atas cobaan. Iya apa tidak? Kalau orang itu sudah mengetahui seperti itu cobaan itu, maka tergambar olehnya kenapa dia bisa bersyukur terhadap cobaan. Kalau dia tidak paham ini, maka ia tidak akan bisa bersyukur. Tapi kalau dia paham, maka ia akan mengatakan alhamdulillah, ini pendidikan gratis. Makanya orang sering mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik. Pengalaman itu guru yang terbaik. Dan yang lebih baik lagi, yang membuat pengalaman menjadi guru terbaik. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi kita pengalaman-pengalaman. Maka dengan kesusahan-kesusahan yang kita rasakan itu menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita lebih baik. Maka inilah
penjelasan dari hadis yang tadi kita sebutkan, innallaha la yaqdi qada dikatakan la yaqdillahu atau la yaqdillahu qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah itu tidak memutuskan suatu keputusan bagi seorang mukmin kecuali keputusan itu akan menjadi lebih baik baginya. yakni menjadi baik baginya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Wa man la yu'min anna thawabal musibah akthar minha lam yutasawwar minhu asyukru 'alal musibah. Dan barang siapa yang tidak beriman bahwasannya pahala daripada musibah itu jauh lebih banyak daripada musibah itu sendiri, maka ia tidak bisa digambarkan, lam yutasawwar, tidak mungkin digambarkan daripadanya untuk dia bisa mensyukuri atas musibahnya. Makanya hanya orang yang beriman saja, hanya orang yang beriman saja yang bisa mensyukuri atas musibah. Karena musibah itu tidaklah datang kecuali untuk kebaikan orang yang ditimpakan kepadanya musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gambaran daripada apa yang dikatakan oleh Allah, innallaha idza ahabba 'abdan yusib minhu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan timpakan musibah atasnya. Yani Allah kasih musibah. Musibah itu bukan untuk menghancurkan, tapi musibah itu untuk memberikan pendidikan, dan musibah itu untuk memberikan pahala, dan musibah itu untuk menghancurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya sehingga menjadi lebur dosanya. Maka itulah guna daripada musibah. Maka kalau kita meyakini akan hal ini, maka kemudian menjadi apa? Menjadi bergembira dan bersyukur kita atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ini bentuk pelajaran yang Allah berikan sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, yang lebih memahami tentang kehidupan, dan menjadi besar lapang dada kita, dan kita menjadi lebih menjadi orang yang bersabar. Maka dari situ pahalanya orang bersabar jauh lebih besar, di samping kemudian dosa-dosa yang kita miliki menjadi hapus dikarenakan sebabnya. Dikatakan waqad ruwiya anna a'rabiyan aza ibn Abbas radhiyallahu anhu bi abi faqala, dan telah diriwayatkan bahwasannya seorang A'rabi, Badui, bertakziah. Azza ibnu Abbas bertakziah kepada Ibnu Abbas dengan kematian bapaknya Al-Abbas. Maka ia berkata, isbir nakun bika sabirina fa innamas sabru ra'iyati 'inda sabri ra'si khairum minal Abbasi sabruka ba'dahu wallahu khairun minkal lil Abbasi. Dikatakan isbir, sabarlah, nakun bika sabirin, kami akan menjadi dengan sebabmu menjadi orang-orang yang sabar. Fa innama sabru ra'iyah, hanya saja sabarnya rakyat itu inda sabri ras, ketika sabarnya kepala, yakni pimpinan. Rakyat itu akan sabar kalau pimpinannya sabar. Engkau ini ulama, kalau engkau tidak sabar, bagaimana mungkin rakyat bisa sabar? Yani orang awam bagaimana bisa sabar? Makanya orang A'rabi ini mengatakan apa? Isbir, bersabarlah, kami akan menjadi sabar dengan sebabmu. Karena sabarnya rakyat itu berdasarkan sabarnya pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sabar, rakyatnya sabar. Tapi kalau pemimpinnya tidak sabar, rakyatnya tidak sabar. Khairun minal Abbas sabruka ba'dahu. Yang lebih baik daripada Al-Abbas yang telah meninggal ini,
adalah kesabaranmu. Kesabaranmu setelah ditinggalkan oleh Al-Abbas. Wallah, dan Allah khairun minka, dan Allah itu lebih baik dari engkau. Lil Abbas, untuk Al-Abbas. Allah meninggalkan engkau kemana? Abbas ini meninggalkan engkau menuju siapa? Menuju Allah. Allah lebih baik daripada engkau. Sekarang Al-Abbas menuju Allah. Maka kenapa engkau harus tidak sabar? Karena Al-Abbas mendapatkan tempat yang lebih baik daripada berada di sisimu. Tempatmu tidaklah lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mendapatkan takziah dengan gayanya badui yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ma'azani ahadun ahsan min ta'ziyatih. Tidak ada seseorang yang bertakziah, menyampaikan kata-kata takziah kepadaku yang lebih baik daripada takziahnya orang Badui ini. Waqad sabaqa. Jadi katanya Ibnu Abbas seperti itu. Dan telah terdahulu, katanya Ibnu Qudamah, dzikru anwa'il bala, penyebutan tentang macam-macamnya cobaan, wa sawabus sabr 'alaiha, dan sawabus sabr, pahala daripada kesabaran atasnya. Makanya di sini yang menjadi ininya adalah bahwasannya orang A'rabi, Masya Allah, walaupun dia Badui, tapi dia memiliki pemahaman yang begitu dalam. Pemahaman yang begitu dalam, makanya gaya takziahnya pun gaya takziah yang luar biasa. Ini Ibnu Abbas, orang sekelas Ibnu Abbas seperti dinasehati sama A'rabi. Tapi kata-katanya A'rabi itu benar. Kata-katanya A'rabi itu benar. Dan Ibnu Abbas tidak merasa risih dengan yang dikatakan, bahkan mengatakan tidak ada seorang yang memberikan takziah lebih baik daripada dia. Dan inilah ciri khas daripada seorang alim, tidak merasa kalau dirinya itu dilangkahi. Kalau ada orang yang mengatakan kebenaran, maka siapapun dia maka akan dikatakan itu adalah benar. Maka inilah yang patut untuk kita contoh. Kemudian fa in qala qail al-akhbarul waridatu fi fadli sabri tadullu ala annal bala'a fid dunya khairun minan na'im. Fahallana an nas'alallah azza wa jalla al-bala'. Maka apabila berkata seorang yang berkata, habar-habar yang datang di dalam keutamaan kesabaran menunjukkan atas bahwasannya cobaan di dunia itu lebih baik daripada kenikmatan. Cobaan di dunia itu lebih baik daripada kenikmatan. Yang ditanyakan, fahallana, apakah boleh bagi kami annas Allah, untuk meminta kepada Allah azza wa jal al-bala, minta cobaan, ya Allah beri kami cobaan, ya Allah beri kami cobaan, seperti itu. Fal jawabu, maka jawabannya annahu la wajha lidzalik, bahwasannya tidak ada sisi yang membolehkan untuk hal itu kita meminta ujian. Ujian itu kalau datang kita sabar, tapi kalau dia tidak datang jangan kita minta. Namanya golek molo dagang penyakit, katanya orang Jawa, iya kan? Makanya sering ojo golek molo dagang penyakit, jangan cari molo cari masalah sama jualan penyakit. Sudah, kalau tidak ada, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa inna fil hadis, maka sesungguhnya di dalam hadis min riwayati Anas, dari riwayatnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimina sara mithlal farh. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki dari kaum muslimin yang ia telah menjadi seperti farh. Tahu farh? Piyik. Piyik itu apa? Anaknya burung. Burung ketika masih kecil itu bagaimana bentuknya? Kulit sama tulang. Iya kan? Kulit sama tulang. Rambutnya rontok sudah, bukan rontok karena tidak ada rambutnya. Ini manusia menjadi seperti piyik, kurus kering kelihatan tulangnya seperti itu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu? Apakah engkau berdoa dengan sesuatu atau engkau meminta sesuatu? Qala na'am. Orang ini bilang apa? Iya. Kuntu aqul, aku berkata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Aku berkata, ya Allah, apa yang engkau akan menghukumku di akhirat, maka segerakan ia di dunia. Coba, ini namanya golek molo. Nyari masalah dia. Ya Allah, apa yang engkau akan hukum aku di akhirat nanti, segerakan di dunia ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, la tutiquhu wa la tastati'u. Engkau tidak akan mampu dan engkau tidak akan bisa mampu. Fahalla qulta, tidakkah lebih baik engkau mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah lebih baik engkau itu mengatakan, ya Allah, berikan aku di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari api neraka. Kok malah nantang hukuman? Ya Allah, kalau engkau memang akan hukum aku di akhirat, segerakan. Namanya nantang. Kayak tidak ada cara lain. Makanya Rasul mengatakan, buka otaknya, dibuka, jangan ngomong seperti itu. Lebih baik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enak mana? Di dunia enak, di akhirat enak, di akhirat dijaga dari api neraka, dimasukkan surga. Kan lebih enak. Kok ini, ya Allah, biar sudah, saya siksa saja saya di dunia ya Allah. Biar nanti di akhirat tidak disiksa. Salah. Ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang benar adalah minta kenyamanan di dunia, minta kenyamanan di akhirat. Maka seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadisi Anasin radhiyallahu anhu aidha. Dan dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu juga, anna rajulan qala, bahwasannya seorang laki-laki berkata, ya Nabi Allah, ayyu du'ai afdal? Qala, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Thumma atahul ghad faqala, ya Rasulullah, ayyu du'ai afdal? Qala, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Thumma atahu al yawma tsalits faqala, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fa in u'tital afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Dikatakan di dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu pula, bahwasannya seorang laki-laki berkata kepada Nabi, wahai Nabiullah, doa apakah yang paling afdol?
Doa yang paling afdal itu doa apa? Rasul bersabda, mintalah kepada Allah keselamatan, afwa, ampunan, wal afiyah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mintalah afwa, ampunan, wal afiyah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Belum puas. Ini umum. Pikirnya dia jawabannya umum. Enggak detail gitu. Mintanya yang detail. Hari berikutnya, tsumma atahul ghad. Besoknya dia datang lagi. Tanyanya masih sama. Seakan-akan minta sesuatu yang lain. Iya kan? Doa apakah yang paling afdal? Rasul tetap menjawab, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Datang lagi hari yang ketiga, yang ditanyakan juga sama. Maka Rasul mengatakan salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baru Rasul tambahi, menegaskan, fa in u'tita, kalau engkau diberi al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan keselamatan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta, sungguh engkau sudah sangat beruntung. Engkau sudah beruntung. Tidak ada lagi orang yang lebih beruntung daripada orang yang diberi oleh Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pahalanya ujian itu besar, walaupun untuk sebagian orang ujian itu jauh lebih bermanfaat daripada kenikmatan, tapi jangan kita nantang untuk dikasih ujian dan cobaan. Bisa jadi kita tidak sabar, bisa jadi kita tidak mampu. Tapi yang patut bagi kita adalah minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta hidup di akhirat yang baik, di dunia yang hidupnya baik, di akhirat juga baik, dijaga dari segala kemadharatan yang ada di akhirat, dijaga daripada api neraka. Makanya dikatakan di sini, wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sahihain bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Coba minta ta'awwadhu billah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah diri kepada Allah dari jahdil bala. Apa artinya jahdil bala? Bala yang syadid, ujian yang keras. Ujian yang keras itu apa saja? Ujian baik musibah yang akhirnya kita tidak akan mampu menanggung musibah itu. Entah itu musibah berkaitan dengan penyakit yang ada pada diri kita, iya kan? Atau kefakiran yang sangat. Berapa banyak orang yang fakir yang kemudian bunuh diri atau kemudian menjual agamanya dan lain sebagainya. Jangan menantang. Maka dari itu, berlindung diri daripada jahdul bala. Termasuk jahdul bala, hutang yang sangat, orang yang terlilit oleh hutang, itu bisa jadi jahdul bala. Atau orang yang ditimpa oleh rasa malu yang begitu besar, makanya berlindung diri pada Allah. Makanya jahdul bala di sini secara umum, sesuatu yang dapat mengakibatkan kita menjadi tidak kuat.
Makanya berlindung diri kepada Allah dari jahdul bala, bukan minta karena pahalanya besar maka kemudian minta. Enggak. Justru Rasul menganjurkan untuk berlindung diri. Jadi pertanyaan tadi makanya dijawab la wajha lidzalik. Tidak ada sisi yang membolehkan orang minta cobaan. Tidak ada. Bahkan sebaliknya, kita harus berlindung diri daripada cobaan. Tapi kalau Allah menimpakan husnudzon, Allah tidak menimpakan kecuali ingin kebaikan. Allah tidak menimpakan kecuali ingin kebaikan. Tapi kalau engkau nantang, beda lagi urusannya. Seperti halnya kepemimpinan. Kalau engkau minta kepemimpinan, diserahkan kepada engkau. Tapi kalau engkau diberi kepemimpinan oleh Allah, Allah akan bantu. Maka seperti itu pula cobaan ini. Kalau engkau minta cobaan, ya sudah, tanggung sak kuatmu. Tapi kalau engkau tidak minta dikasih oleh Allah, maka Allah akan membantu. Maka dari itu jangan pernah kita minta cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahdul bala wa darkis syaqa. Apa darkis syaqa? Dark itu artinya apa? Adraka yudriku. Darkis syaqa ditimpa oleh syaqa itu diddu dan sa'adah. Syaqa itu kecelakaan, celaka. Bukan kecelakaan, karena bahasa kita kadang susah. Kecelakaan menjadi hadisah, yakni kecelakaan. Maksudnya celaka. Celaka, lawan daripada bahagia. Apa lawannya bahagia? Hah? Susah itu gembira. Penderitaan. Jadi darkus syaqa, kita mohon kepada Allah jangan sampai dikenai oleh syaqa. Dikenai oleh apa? Oleh penderitaan. Oleh penderitaan. Kemudian wasu'il qadha. Su'il qadha, jeleknya qadha. Yang dimaksud dengan jeleknya qadha, jeleknya sikap kita di dalam menghadapi qada'illah. Jeleknya kita di dalam menghadapi qada'. Seperti yang kita ketahui, qada' dari Allah tidak ada yang jelek. Tapi dia menjadi jelek apabila sikap kita terhadap qada' itu menjadi jelek. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah, ana inda dhanni abdi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau dia nyangka keputusan Allah itu sebagai sesuatu pembelajaran baginya dan menghapuskan dosa dari dosa-dosanya dan menaikkan derajat bagi kedudukannya kelak di akhirat, maka benar. Semua yang diputuskan oleh Allah itu menjadi seperti itu. Tapi kalau ia meyakini bahwasannya keputusan Allah itu jelek, maka memang demikianlah. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah, kenapa engkau benci aku? Ya memang Allah benci kamu. Iya kan? Memang Allah benci kamu. Makanya Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Maka dari itu jangan pernah kita itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Wa syamatatil a'da, dan syamatatil a'da. Apa syamatatil a'da? Gembiranya musuh karena kita tertimpa musibah. Musuh itu orang yang tidak senang, seperti dikatakan oleh wa in tusibkum musibatun wa in tusibkum musibatun gimana? Wa in tusibkum musibatun yafrahu biha. Yani kalau menimpa kalian, wa in tusibkum musibatun yafrahu biha. Kalau menimpa kalian satu musibah, mereka senang dengannya. Mereka senang dengannya. Tapi wa in tusibkum hasanatun wa in tusibkum hasanat, kalau menimpa kepada engkau kebaikan, tasu'uhum, menjadikan mereka apa? Jelek. Mereka tidak senang. Itulah orang kafir, itulah sikapnya musuh.
Musuh itu kalau melihat kita susah, senang. Kalau melihat kita gembira, sakit hati. Makanya kita jangan sampai kita itu jadi olok-olokan musuh. Itu memang menyakitkan hati bagi kita. Iya kan? Makanya kalaupun kita tertimpa sesuatu, gembira saja, biar musuhnya tambah sakit hati. Jadi kita gembira saja, apa saja yang menimpa kita, alhamdulillah. Katanya Allah katanya Rasul tentang orang mukmin, apa? Ajaban di amril mukmin, mengherankan, yakni menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik. Kalau ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Kalau ditimpa musibah, kemadharatan, dia bersabar. Semua, apalagi kita sudah pelajari, musibah itu bukan untuk menghancurkan kita. Maka dari itu tidak ada celah kemudian orang bergembira atas musibah yang menimpa kita. Ini sudah ditimpa ini kok masih seneng, bisa ketawa, bisa ini. Apa sih orang ini? Musuhnya sakit hati, tambah sakit hati. Maka dari itu seperti itulah yang harus kita lakukan. Maka ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berdoa dengan doa ini. Qala wa qala Mutarrif ibn Sikhir, berkata Mutarrif, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbir. Katanya Mutarrif ibn Abdullah ibn Sikhir, la an u'afa, aku diberi keselamatan kemudian aku bersyukur, itu lebih aku cintai daripada aku dicoba kemudian aku sabar. Ya jelas lah, kita diberi keselamatan kemudian bersyukur itu lebih enak daripada dikasih musibah. Sekarang gini, mau saya jadikan orang kaya tapi kamu bersyukur, atau saya jadikan orang miskin dan bersabar, enak mana? Kaya bersyukur enak, iya kan? Daripada miskin sabar, bagus juga, tapi iya kan? Anda naik mobil dan bersyukur, tidak sombong, bersyukur, lebih baik daripada jalan kaki ke Denpasar tapi sabar. Ya lebih baik naik mobil dan bersyukur, tidak sombong. Maka seperti itulah gambarannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan, faslun fi bayani ayyuhuma afdal, as-sabru am syukur. Pasal di dalam penjelasan manakah yang lebih afdal. Apakah yang lebih afdal itu syukur atau sabar atau syukur? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Sabar atau syukur? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah itu memberi balasan bagi orang yang sabar, pahalanya sempurnakan oleh Allah tanpa hisab. Sedangkan syukur Allah mengatakan wa qalilum min ibadiya syakur. Min ibadiya syakur. Yani dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mana yang lebih utama? Maka ini pembahasan, banyak ulama yang membahas di dalam masalah. Ibnu Qayyim membahas. Termasuk di sini dikatakan waqtalafan nas halis sabru afdal minasyukur au bil aks. Wa fi dzalika kalamun tawil dzakarahul musannif rahimahullah wa talkhisul qaul fihi anna likulli wahidin minas sabri wasyukr darajat. Dikatakan berbeda manusia di dalam hal ini. Apakah kesabaran itu lebih afdal daripada syukur,
atau sebaliknya, syukur lebih baik, lebih afdal daripada kesabaran. Dan di dalam hal yang demikian itu ada perkataan yang panjang, pembahasan yang panjang. Disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, dan ringkas perkataan di dalam hal ini adalah bahwasannya bagi masing-masing daripada kesabaran dan syukur itu ada tingkatan. Tidak bisa dikatakan syukur lebih baik, iya kan, daripada sabar, atau sabar lebih baik daripada syukur. Tapi yang benar adalah masing-masing ada tingkatannya. Ada tingkatan syukur yang lebih utama daripada sabar, ada tingkatan sabar yang lebih utama daripada syukur. Sehingga pembahasannya adalah tentang derajat, yakni tingkatan-tingkatan sabar dan tingkatan-tingkatan syukur ini. Fa aqallu darajatis sabr, dikatakan maka yang paling aqal, paling sedikitnya tingkatan daripada kesabaran adalah tarkus syakwa ma'al karohah. Tarkus syakwa, apa tarkus syakwa? Meninggalkan mengeluh. Jadi orang yang sabar itu orang yang tidak ada mengeluh. Kalau orang itu mengeluh berarti tidak sabar. Kita ini banyak tidak sabarnya kalau gitu. Ngeluh, panas, ya Allah, panas. Hah? Hujan, terus. Berarti kita orang-orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu walaupun dia tidak suka, tapi dia tidak ngeluh. Itu yang paling rendah. Makanya kita bisa mengukur diri kita ini sangat atau belum sampai pada tingkatan yang paling rendah daripada kesabaran. Karena yang paling rendah itu adalah tidak mengeluh walaupun tidak suka. Walaupun tidak suka. Termasuk di sini istri juga banyak tidak sabar kepada suaminya karena sering ngeluh. Sudah ngeluh ngambek lagi katanya. Termasuk suaminya juga gitu. Yang sabar itu adalah tidak ngeluh walaupun tidak suka. Makanya dikatakan di sini tarkus syakwa ma'al karoha, tidak mengeluh walaupun tidak suka. Apa yang menimpa kita walaupun kita tidak menyukai, tidak bisa mencintai apa yang menimpa kita, tapi tidak mengeluh, itulah derajat yang paling rendah daripada kesabaran. Wara'aha ar-ridha, di belakangnya itu tidak mengeluh dan ridho, ya sudah nerima. Makanya ridho itu menetralkan beban. Netralkan beban apa tidak? Orang kalau nerima itu nggak ada beban. Jadi orang dikasih makan tempe, kalau nerimo ya enggak ada beban apa-apa. Enggak ada beban apa-apa. Termasuk ibu-ibu kalau di madu nerimo juga enggak ada beban. Enggak ada beban kalau nerima. Yang susah itu kalau tidak nerimo. Maka beban itu juga beban. Maka dari itu nerimo itulah yang yang menetralkan beban. Netralkan beban. Jadi susahnya ngatur hati supaya nerima. Yang susah itu adalah bagaimana menjadikan hati itu nerima. Sudah saya paksa tetap tidak bisa nerima. Berarti masih kurang belajarnya. Belajarnya masih kurang. Maka dari itu di sini perlu lagi belajar lebih
lebih sungguh-sungguh. Dikatakan wara'ah ridha wa huwa maqam wara'as sabr. Itu adalah satu tingkatan di belakang daripada kesabaran. Wara'u dzalika syukur alal bala, dan di belakang itu adalah syukur atas bala, atas ujian. Wa huwa wara'ar ridha, itu adalah belakang daripada keridhaan, di belakang daripada keridhaan. Maka dari itu sabar itu tingkatannya seperti ini. Sabar itu yang pertama adalah apa? Ada 3 tingkatan sabar itu. Tingkatan sabar itu yang pertama apa? Tidak mengeluh walaupun tidak suka. Yang kedua, tidak mengeluh dan ridho. Yang ketiga adalah bersyukur atas cobaan. Bersyukur atas cobaan. Itulah tingkatan daripada kesabaran. Kesempatan yang akan datang tentang tingkatan syukur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore yang mulia ini bisa kita fahami bersama dan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memperbaiki keyakinan dan memperbaiki keimanan, akhlak dan perangai kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Barangkali ada yang ditanyakan, forum tanya jawab kita buka, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu. Ayo silakan Pak Farid, mau tanya. Silakan. Ketika kita mendengarkan materi masalah Allah itu Maha Pengampun, begitu seakan-akan Allah itu mengampuni semua yang apa kita berbuat, bernama sebesar bumi, dan yang lain. Akan tetapi apabila kita mempelajari masalah Allah itu adabnya siksa pedih serta itu begitu, adabnya Allah itu keras, siksa itu begitu, sangat-sangat menakutkan. Kemudian di sini yang saya tanyakan, apabila kita sudah tahu ilmu, kita berhijrah ke sana begitu, kemudian kita memahami, akan tetapi ada ancaman yang mengatakan bahwasanya apabila kita sudah tahu ilmu dan tidak kembali lagi melakukan perbuatan sebelum kita hijrah, ada Allah sangat besar. Kemudian bagaimana memahami sikap ada dua hal ini? Iya, pertanyaannya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari satu sisi, dan Allah Tabaraka wa taala juga memiliki azab yang pedih. Azab Allah yang pedih. Syadidul iqab. Maka ini sesuatu yang harus berimbang. Karena kalau kita memahami ampunan Allah saja, sehingga kita itu menjadi besar harapan dan menjadikan kita meremehkan perbuatan dosa. Sebaliknya, ketika kita memahami azab Allah itu sangat
pedih, maka membesarkan rasa takut sehingga menjadikan kita putus asa. Oleh karena itu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya kita itu harus harap-harap cemas. Kemudian berkaitan dengan hijrah, seseorang yang telah hijrah yang dimaksud di sini adalah tarku ma nahallahu an, karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara amma nahallahu an. Yani orang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dia daripadanya. Makanya itulah dikatakan orang yang hijrah. Bagaimana dengan orang yang kembali lagi melakukan pada sebelum? Bukankah dia itu melakukan setelah ia mengetahui? Maka dari itu di sini inilah yang namanya keimanan, naik dan turun. Maka tidak menjadi soal untuk orang itu kembali lagi setelah dia bermaksiat, bertaubat kepada Allah. Jadi jangan ada anggapan sudah tobat balik lagi, kemudian kalau dia bertobat lagi ditolak oleh Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubatnya kepada seorang hamba kapan saja dia kembali. Seperti dikatakan Allah itu yabsutu yadahu, Allah menghamparkan kedua tangannya di waktu sore untuk menerima taubatnya orang di waktu orang yang melakukan perbuatan dosa di waktu siang, dan Allah di waktu pagi menghamparkan kedua tangannya untuk menerima taubatnya orang yang melakukan perbuatan dosa di waktu malam. Maka dari itu bukan berarti pula bahwasannya di sini orang itu kemudian selama Allah bisa lain lagi niatnya. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang akan diampuni oleh Allah itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak menyengaja, tidak berupaya untuk, tapi Allah Maha mengetahui orang itu benar-benar melakukan karena khilaf atau karena berpura-pura. Maka kalau demikian adanya, maka Allah Maha mengetahui. Allah tidak bisa seseorang itu mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka famakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ia berbuat makar, tipu muslihat kepada Allah, Allah akan berbuat tipu muslihat kepada dia, dan Allah khairul makirin. Allah sebaik-baiknya dari orang yang berbuat muslihat. Maka dari itu jangan coba kita, sesungguhnya tidaklah dia itu menipu kecuali dirinya sendiri. Tidaklah dia menipu kecuali dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Atau kita cukupkan karena sudah masuk waktu entar lagi persiapan untuk waktu salat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.